Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 TKJ 1 dan 12 TKJ 2. Di sini saya akan bahas soal Serkom ya. Untuk nanti di tanggal 20 ya. Jadi ini adalah soal yang nantinya kalian akan kerjakan. Langsung aja ya, kita langsung masuk ke topologi dulu ya. Topologi di sini sangat jelas ya. Di sini ada satu router yang dimana internetnya ngambil dari WLAN ya, terus didistribusikan ke 3 PC dengan rules yang berbeda-beda ya. Terus kita scroll bawah, di sini adalah konfigurasinya ya di sini. Jadi untuk konfigurasinya ini bebas ya, kalian mau konfigurasi dari atas ke bawah urut juga boleh, mau kalian lompati juga boleh ya. Tapi di sini saya akan membuat videonya itu yang lebih simple ya. Jadi saya tidak akan mengurutkan dari awal dari atas ke bawah, tapi saya akan ambil yang paling penting dulu ya, agar nantinya kalian nggak bingung lah ya. Itu di sini kita akan menggunakan Winbox ya untuk konfigurasinya, Winbox. Oke, nah untuk login ke router Mikrotik, pastikan kalian sudah colokkan kabelan ke PC kalian ya, colokkan ke Ether 1 atau Ether 2, 3, 4, terserah kalian ya, bebas ya. Jadi di sini kita login aja, pastikan loginnya kalian tekan pilih MAC address sesuai dengan router kalian ya. Kalau kalian bingung, di sini ada dua ya. Nah di sini kalau kalian bingung, kalian bisa cek portnya. Di sini portnya ada saya pakai yang RB95 ya. Di sini RB95, ada juga 94 ya. Kalau 95 ya kalian pilih 95 ya, dan pastikan MAC address-nya sama ya. Kalau sudah sama, kita pilih MAC address-nya. Untuk login dan passwordnya kita bikin seperti ini aja, loginnya admin, passwordnya kosong ya. Ini adalah bawaan dari Mikrotik ya. Kalau sudah, kita connect. Nah kalau sudah bisa, akan tampil seperti ini ya. Biasanya akan tampil seperti ini, kosongan ya, akan kosongan seperti ini ya. Hanya akan ada change password ya. Di beberapa Mikrotik yang lama ya, di RB941 yang versi lama itu biasanya nggak akan muncul seperti ini ya. Kalau nggak muncul seperti ini pun nggak masalah ya, kalau muncul pun ya nggak apa-apa ya. Kalau muncul seperti ini kita cancel aja ya, kita cancel aja. Nah sekarang kita akan melakukan konfigurasi ya. Kita akan kasih dia identitas dulu ya, identitas ya. Gimana sih kita kasih identitasnya? Kita masuk ke sistem identity ya. Nah identitas itu seperti apa ya, nama Mikrotiknya biar kalian nggak bingung ya. Kita kasih nama aja Serkom TKJ ya, Serkom TKJ, apply. Oke, pastikan di sini ada namanya ya, seperti itu. Oke, kalau sudah kalau sudah selesai ya, kalian bisa langsung masuk ke virusnya. Kita akan ngambil jaringan dulu ya, virusnya ya. Di sini kita akan enable dulu ya, enable. Klik aja sampai warnanya biru ya, seperti ini. Nah kita akan sambungkan ya ke jaringan WiFi yang ingin kita ambil jaringannya ya. Yang pertama-tama di sini saya akan klik 2 kali dulu
ya. Nah, di sini untuk modenya ya, modenya itu kita lihat di sini. Ya, di sini modenya apa sih? Di sini modenya Station Bridge ya, Station Bridge. Di sini adalah mode Station Bridge. Oke. Nah, Station Bridge ya. Kita pilih Station Bridge. Nah, bedanya Station Bridge sama Station apa sih? Station itu cuma menerima. Kalau Station Bridge itu adalah penerima terus kita memperluas lagi ya. Gitu. Terus di sini apa namanya? DHCP client no ya. Nah, IP address-nya sekian dan sebagainya ya. Kita akan tembak dulu ya. Kita akan scan dulu, kita akan scan ya, start ya. Nah, jadi saya akan pakai yang Sercom aja ya. Saya connect, saya pilih dulu terus connect ya, connect. Nah, kita lihat dulu sini apakah dia bisa jalan ya, searching for network ya. Kalau nggak bisa jalan ya, kalau akan ininya nggak mau connect, tetap searching aja ya, berarti ada yang masalah. Misalnya minta password ya. Untuk passwordnya kita bisa isi di sini ya, di security profile tambahkan ya. Ini password apa? Password untuk jaringan yang kita ingin ambil ya. Di sini jaringan tadi kan Sercom TKJ ya. Di sini saya akan masukkan passwordnya Sercom TKJ ya. TKJ, apply. Oke, karena kita kembali lagi ke sini, IP interface. Nah, sekarang security profile-nya kita pilih profile 1, terus kita apply lagi. Kita tunggu apa yang terjadi ya. Nah, pastikan dia connect. Kalau sudah connect to is ya, ini sudah bisa berhasil ya. Kita oke aja, oke. Terus kalau sudah seperti ini ya, kita close aja. Sekarang kita akan tambahkan IP address ya, IP address untuk WLAN ya. Tadi berapa sih IP addressnya WLAN ya, WLAN 1 berapa sih tadi? Sini IP addressnya ini X nya ini adalah 3 digit terakhir ya. Oke, kita akan tambahkan ini ya, 192.168.0 ya. Titik, saya akan saja deh ya, /24 apply. Oke. Nah, ini sudah selesai, sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita akan sambungkan ini ya. Nah, jadi wilayahnya sudah dapat IP dan kita ingin IP-nya itu dapat akses internet ya. Nah, caranya bagaimana? Sekarang kita akan masuk ke IP roots ya, IP roots kita tambahkan plus. Nah, di sini kamu harus tahu ya, IP gateway-nya apa. IP gateway yang mana Pak? IP gateway yang di WiFi Sercom TKJ ya. WiFi yang kalian tembak apa? Gateway. Cara ngeceknya gimana? Di sini kan klik kanan aja, klik kanan, bisa sini ya, bisa di sini ya, klik kanan terus pilih properties ya. Di sini kalian scroll ke bawah untuk lihat ya, di sini ada IP default gateway ya kan, terus 92 kita melakukan 01 ya. Ini adalah IP gateway dari WiFi Sercom TKJ ya. Saya close, masukkan ke gateway, saya paste di sini, saya apply. Pastikan dia reachable ya, reachable WLAN 1, warnanya nggak merah ya. Kalau merah itu berarti dia error ya, nggak ditemukan gateway-nya ya. Nah, oke, kita close ya. Terus setelah itu kita masuk ke mana? Masuk dulu ke variable ya. Di sini variable-nya disuruh apa sih? Disuruh ini ya, NAT SRC ya. Oke, di sini masuk ke sini ya, SRC NAT.
Out interface-nya kita pilih VLAN 1. Kenapa kok VLAN 1? Karena sumber internetnya ada di VLAN 1 ya. Out interface itu adalah kita menyebarkan jaringan internet gitu ya. Dari mana? Dari VLAN 1 ya. Actionnya kita pilih MySQL ya. Nah, kita play. Oke. Nah, sekarang kita close dulu ya. Close. Kita cek dulu di terminal ya. Terminal. Oke. Sebelum kita cek di terminal, kita lihat dulu soalnya di sini. Yang tadi di atas tadi. Di sini disuruh juga ya. DNS-nya ini di sini ya. DNS-nya itu sesuai dengan ISP. Nah, di sini disuruh nambahin NTP ya, sorry, NTP-nya ketinggalan tadi ya, NTP-nya. Oke. Saya copy aja. NTP-nya di mana sih Pak? NTP-nya? Nah, NTP-nya di sini ya. Nah, ya, sorry. Di sistem SNTP-nya klien. Nah, kita enable. Kita masukkan alamat tadi ya. Pastikan betul ya, nggak ada yang salah ya. Apply. Nah, pastikan dia berganti seperti ini ya, IP angka ya. Nah, ini akan muncul semuanya ya. Nah, oke, sudah. Kita cek dulu DNS-nya, DNS, IP DNS. Nah, kalau IP-nya ini nggak keluar ya, di sini kan nggak keluar ya. Biasanya kalau ISP itu sudah ada DNS-nya itu akan keluar di sini ya. Tapi nggak apa. Ini nanti nggak apa seperti ini. Kalau aja lo apply, tak oke ya. Terus kita cek dulu di terminal ya. Nah, kalau ada seperti ini ya, Y dan no ya, kita pilih no aja deh ya. Terus kita pilih atau mungkin dimasukkan password baru ya. Kalau saya masukkan 123 enter, 123 enter ya. Terus kita ping 88. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah connect nih ya, sudah ada jaringan internetnya, sudah berhasil. Jadi langkah yang pertama ya, langkah yang pertama tadi ya, yang ini VLAN 1 ini sudah berhasil ini ya, sudah berhasil. Sekarang baru kita masuk ke langkah berikutnya, konfigurasi IP address di berbagai header ya. Di 3 header ini kita akan konfigurasi. Ya, pertama adalah header 1 ya, header 1 IP-nya berapa? IP-nya yang mana Pak? Nah, di sini kamu harus tahu gateway itu adalah IP punyanya header 1 ya. Gateway adalah punyanya IP header 1 ya. Jadi header 1 itu IP-nya ini ya, 1.1. Oke, kita masukkan dulu ya. Bagaimana cara masukkannya Pak? Oke, kita masuk ke IP address ya, tambahkan, kita ganti header 1, kita masukkan 2.2.68.1. Jangan lupa /24 ya, /24, kita play, kita oke ya. Udah seperti ini, sudah, kita close. Kita lihat lagi di sini soalnya networknya 01 sudah 10 ya, sudah betul ya. Terus DHCP servernya yes, IP poolnya antara 2 sampai 40. Oke, kita masukkan ke DHCP server ya, IP DHCP server masuk ke sini DHCP ya. Terus DHCP setup. Nah, kita pilih yang header 1 ya, jangan yang lain. Kita next. Nah, di sini adalah IP pool. IP pool apa sih Pak? IP pool itu? IP pool itu adalah IP terkecil sampai terbesar ya. Jadi range-nya kita bagi ke beberapa klien gitu ya. Tadi di si soal itu ada mulai dari kepala 2 sampai 150. Berarti ada berapa orang itu? 148 orang kayaknya ya. 148 orang ya. 150 ya, 150 seperti ini. Udah, kita next lagi. Nah, DNS servernya nggak usah isi, next lagi, next. Oke ya. Oke, kalau udah seperti ini kita tinggal nunggu ya, apakah nanti ini akan berubah menjadi jaringan LAN ya. Nah, kita tunggu dulu ya. Nah, kalau udah seperti ini ya,
Nanti kita cek dulu jaringannya apakah ada apa enggak ya, jaringan internetnya. Cek dulu, kita masuk dulu ke itu ya, control panel ya, control panel ya, control panel, network and sharing ya, pokoknya jangan lupa ya sering-sering ngecek seperti ini ya. Kita lihat di sini apakah oke, kita belum dapat IP ya, IP-nya belum rilis ya. Kalau belum rilis kita bisa disable dulu deh, disable untuk networknya ya, kita bisa enable lagi ya. Nah, otomatis kalau kalian disable di sini akan apa namanya, closingnya untuk winnya. Nah, di sini sudah connect ya. Kita lihat status dulu. Udah dapat internet, berapa IP-nya sudah dapat ya, sudah dapat. Oke, sudah berhasil. Saya minimize saja. Nah, di sini sudah ganti menjadi logo LAN ya. Kita login lagi di sini ya, di bagian sini. Ini ya, ini tadi mana tadi yang 0100 nih ya, 0100 passwordnya 123. Jadi kita akan masukkan password di terminal tadi ya. Nah, jangan lupa ya, jangan sampai salah. Nah, oke, nah sudah bisa ya, sudah ada internetnya. Sekarang apa, kita masuk dulu ke mana, masuk dulu ke Ether 2 ya, Ether 2 ya. Ether 2 sendiri sama caranya ya, sama. Ini cuma beda IP sama IP pool aja. DHCP servernya yes ya, jadi kita akan buat dulu ya. Untuk ngebuatnya kita bisa ganti portnya langsung, atau kita bisa ganti nanti aja portnya. Kita langsung buat aja di sini bisa ya. Jadi saya akan langsung buat aja di sini ya, biar kita nggak gonta-ganti port gitu ya. Kita arahkan ke Ether 2. Nah, kalau yang miring-miring ini ya, ini kan teksnya miring ya, ini kan nggak miring. Kalau nggak miring ini, kalau yang miring ini itu berarti nggak ada sambungan kabelnya ya. Kalau yang nggak miring berarti ini adalah yang terkoneksi kabelnya, seperti itu ya. Oke, terus kita kasih IP addressnya teman-teman, berapa? Titik 2, titik berapa tadi ya? Kita cek dulu soalnya. 254 ya, 254. Oke, 254 /24 ya. Apply. Oke, sudah. Kita close. Terus kita masuk ke DHCP server. Kan kita DHCP setup. Kita pilih yang Ether 2. Next. Nah, sekarang kita pilih IP poolnya berapa? IP poolnya 151 sampai 253 ya. 151. Ini IP poolnya ya, 151 sampai 253 ya. 253. Oke, betul ya. Betul. Oke, next. Nah, kalau warnanya merah ini tandanya apa sih Pak? Tandanya kalau warna merah ini belum terkoneksi ke kabelannya ya, jadi nggak ada yang terkonek, jadi dia belum terkonek, jadi warnanya merah. Kalau yang hitam ini sudah terkonek ya, jadi warnanya hitam ya, seperti ini ya. Kalau udah seperti ini kita close ya. Kita lihat baca lagi soalnya. Oke, sekarang kita yang Enter 3 ya. Enter 3. Nah, sama dengan tadi ya, kita baca dulu. Enter 3 berapa IP-nya? Kita IP-nya 192, 168.3.1 ya. Bedanya di sini DHCP servernya no. Dan IP poolnya no. Berarti ini adalah static only ya, static ya. Kita akan masukkan manual IP-nya nanti ya. Oke. Jadi kita akan tambahkan dulu ya, IP address sama kayak tadi. Terus pilih ke Ether 3. Sekarang 192.168.3.1. Jangan lupa /24. Kita play. Oke. Nah, sudah kan? Kalau sudah, sekarang kita nggak usah tambahin ini.
kita nggak usah tambah DHCP server. Kenapa deh kita nggak usah tambah DHCP server? Karena di sini DHCP servernya ya, seperti itu. Oke, ketiga header ini kita sudah konfigurasi ya. Kita lihat di sini, bisa lihat di sini di IP address kita sudah tambahkan ketiganya atau keempat sama William ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling seru ya. Jadi kita akan bikin address list lah ya, address list ya. Dimana nanti address ini fungsinya adalah kita akan ngeblok IP, ping ya di CMD agar IP yang kita ping itu tidak bisa atau terblok gitu ya, seperti itu. Oke, yang pertama kita akan masuk dulu ke yang bagian 2 firewall. Kita akan tambahkan IP address ya, atau IP address list lah ya. Nah, oke, dimana itu di IP firewall bagian address list ya, kita plus. Nah, sini saya akan menambahkan satu aja ya, biar nggak banyak-banyak ya. Mungkin atau dua aja deh. Saya tidak akan nulis, ngetik ya, jadi saya akan tambahkan 2 aja IP-nya biar cepat aja videonya ya, nggak lama. Apply, oke. Tambahkan lagi, terus dengan nama yang sama ya, Cakal A. Terus kita kasih IP 30 ya. Apply, oke. Nah ini. Oke, nanti saya akan jelaskan untuk IP address ini ya. Jadi nanti IP address ini itu atau IP address list ini ya, yang kita masukkan di dalam sini ya dengan nama daftar Cakal A. Jadi IP ini nantinya ini tidak akan bisa ngeping di IP yang kita tentukan, seperti itu ya. Oke, sudah masuk ke sini. Sekarang kita bikin dulu yang kedua, daftar Cakal B ya. Cakal B sama aja saya akan masukkan ke cuma 2 aja, nggak banyak ya, nggak banyak. Nah, saya akan masukkan 2 aja, 2 IP aja ya. Jadi nggak banyak ya, biar nggak lama videonya ya. Play ya, oke. Kita plus lagi, kita kasih nama yang sama, yang B ya, jangan lupa ya, yang B. Kita ganti IP-nya 30, apply, kita oke ya, sini. Nah ya, oke, seperti ini ya. Ini sudah masuk semuanya ya. Sekarang kalau sudah masuk, kita masuk kemana lagi? Masuk ke bagian sini, filter ya, rules ya. Kita akan kasih filter di sini ya. Oke, ini sangat krusial sekali ya. Jadi banyak yang gagal dulu ujiannya itu karena ngebloknya salah ya. Ya, jadi kamu harus bisa memahami ini gitu ya. Sebenarnya simple ya, drop akses dari daftar Cakal A ke IP sekian gitu ya. Tapi ya kalau kalian nggak memahami rulesnya seperti apa ya, ini akan fatal ya. Oke, kita akan masuk ke sini. Jadi di sini ya, daftar Cakal A ya, IP yang daftar Cakal A tadi ya, itu tidak akan bisa ngeping IP ini. Ini IP apa sih? IP yang header 1 ya, IP-nya header 1 ya. Nah, gimana caranya? Kita masuk dulu ke filter rules sekarang ya. Kita plus. Nah, chain-nya kita ganti apa? Ganti input ya. Input, bukan forward, tapi input ya. Oke. Terus di sini adalah kasih kita akan pilih mana nih? SRC address atau destinasi DST address. Ini apa sih maksudnya? Kalau SRC itu search address atau kita mencari alamatnya. Kalau destinasi kita adalah destinasi ya. Tetap tujuannya kemana ya. Kita pilih yang mana? Kita pilih destination. Kita ketikkan aja IP-nya ya, IP tadi 68
1.1.1. Jangan pakai slash ya, enggak pakai slash ya. Nah, sudah. Terus protokolnya kita pilih mana? Pilih ICMP ya, klik ininya ya. Terus di sini ada in dan out ya, kita pilih apa? In. Kenapa in? Ini kita nggak akan mendistribusikan internet ya, kita akan mengambil jaringannya agar jaringan itu saya filter gitu ya. Makanya kita pilih mana? Pilih yang enter 1 karena yang kita ingin blocking IP-nya punyanya enter 1 ya. Terus di bagian advance kita pilih apa? Kita pilih search ya, search karena dia akan mencari IP yang punyanya daftar cakal A ya. Kita oke ya. Terus di bagian action kita pilih drop karena perintahnya drop ya. Kita play, kita oke. Nah, sampai di sini bisa mengikuti ya, bisa. Sekarang tinggal kita eksekusi ya, apakah berhasil ya. Coba deh kita CMD gitu ya. Nah, kita ping aja, ping 92.168.1.1 kita apply. Loh Pak, kok masih jebol, masih bisa di ping, kenapa? Nah, ini saya akan jelaskan ya, Jadi di sini ya, kita masuk dulu ke kontrol panel ya. Mana sih kontrol panelnya? Oke. Ini kita masuk ke network jalan ya. Status IP-nya kita lihat. Nah, IP 150 ini ya, apakah sudah masuk ke address list? Nah, kita cek dulu di sini. Kita masuk dulu ke address list ya. Cakap A, ada nggak? Nggak ada kan? Kalau nggak ada, kita tambahin ya. Jadi yaitu 92.168.1.150 ya, IP-nya yang tadi ya. Oke, apply. Oke ya. Kenapa seperti kenapa kita kalau inputkan banyak IP ke satu nama gitu? Karena jika nanti kliennya banyak gitu, ada yang dapat 30, 20 sebagainya, nanti otomatis IP tersebut akan nggak bisa ngeping gitu ya. Nah, berhubung di sini IP-nya yang kita miliki 150 itu nggak masuk ke list, dia akan jebol ya, akan jebol juga ya. Kita kembali lagi ke sini, filter rules, kita coba lagi. Nah, jadi ya, request timeout. Dan sekarang kita lihat dulu di sini. Ini udah jalan ya, udah jalan. Jadi kalau udah jalan seperti ini berhasil. Sekarang kita lihat dulu di browser ya. Browser, apakah browsernya itu mau ada internet? Nah, kalau mau ada internetnya berarti aman ya. Berarti blockingnya berhasil. Jadi blok adalah IP address saja, bukan jaringan internetnya ya. Seperti itu. Oke. Jadi ini sudah kita konfigurasi dan kita sudah kasih filter rules juga, dan kita sudah uji coba juga ya. Nah, sudah nih kita jalan ya. Sekarang kita yang ke B ya, atau yang kedua ya. Nah, kalau yang kedua ini pastinya kalian harus ubah portnya. Kita ambil plannya, kita ganti ke port yang kedua. Nah, so enter 2 ya. Oke, nah di sini sudah nih. Nah, kita lihat dulu sini mana yang aktif ini. Nah, interface ya, yang aktif adalah enter 2 ya. Add running ya. Nah, sudah aktif enter 2 nya. Sekarang kita akan lihat soal yang kedua. Grab akses cakal B ya, untuk ngeping ke 192.168.01. 01 itu punya siapa sih? Nah, kamu harus tahu dulu 01 punya siapa? Punyanya WLAN. Nah, kalau punya WLAN berarti ini di luar dari network header 1, di luar dari port header 1 ya.
Jadi kita akan konfigurasi sesuai dengan perintahnya ya. Nah, di sini kita plus lagi ya. Kalau untuk di luar dari berbeda apa namanya port ya, atau berbeda sumber jaringan gitu ya. Nah, di sini kita pilih forward ya, karena dia nanti kita yang ngeblok itu adalah IP dari WLAN gitu ya. Nah, dimana itu di luar dari Ether 1 ya. Terus ya, kita pilih search ya. Kita akan cari apa? Cari IP tadi 192.68.0.1. Kita akan cari IP ini ya. Protokolnya sama ICMP ya, ini sama ya, ICMP. Terus untuk ini interface-nya ya, kita bisa kasih WLAN ya, WLAN karena dia di WLAN ya, terus advance-nya kita kasih apa namanya, destination ya, connection destination-nya cakal B, action-nya drop ya. Oke. Nah, sampai di sini sudah ya, sudah bisa ya, sudah apa namanya, sudah berhasil. Nah, sebelum kita cek gitu, sebelum kita lanjut ya, kita cek dulu ya, pastinya untuk enter baca dulu ya, tapi dulu deh ya, apakah yang terjadi gitu ya. Sama, masih jebol. Bagaimana caranya? Kita akan tambahkan IP address-nya ini, enter 2 ya. Berapa IP address-nya enter 2 ini? Dari ini belum refresh. Ini saya refresh dulu ya. Saya disable dulu. Biar dia refresh ke apa? IP address-nya enter 2. Ini masih enter 1 tadi. Ini belum refresh ya. Oke, ini sudah dapat, IP-nya sudah rilis. Oke, ini sudah dapat ya. Nah, di sini IP-nya 253 ya, 253. Oke, 253. Saya akan tambahkan address bus-nya untuk cakal B ya. 253 ya. Ini kita pilih ya, cakal B ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke cover terus, kita coba ya, apa yang terjadi. Ini masih jalan ya, apakah di sini ada yang salah. Oke, ini belum tadi masih jebol ya, beberapa kali jebol ya. Ternyata saya cek IP address-nya udah ganti. Jadi tadi ternyata IP address-nya itu 252 ya. Terus sebelum ganti juga masih jebol karena wifi saya nyala, dan itu mengarah ke wifi Sercom TKJ. Jadi nggak boleh gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah bisa ya, sudah nggak jebol lagi ya. Nah, seperti itu ya. Ini juga jalan ya. Nah, ya. Seperti itu. Jadi sudah bisa ngeping ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Sudah bisa. Sekarang kita masuk ke mana? Masuk ke soal berikutnya ya. Soal yang ketiga ya. Ini yang agak sedikit tricky ya. Karena apa? Biasanya kalau salah konfigurasi, dia akan langsung semua website itu nggak bisa dibuka gitu ya. Oke, sekarang kita akan balik ke Ether 3 ya. Kita colokkan dulu ke Ether 3 ya, cek klik ya. Nah, kalau di Ether 3 sendiri
itu kan nggak ada itunya ya, dia nggak ada CP ya, dia kan statik ya. Kita akan masukkan manual ya, squad manual, terus berani bilang 3 titik, ya bebas lah, saya mau titik 20 aja deh, ya. Tuh di sini 192, 168, 3.1 ini yang keduanya, jangan lupa ya, kalian kasih 888 apa ya, 4 ya. Oke, oke, tunggu aja sampai dia ada jaringan internetnya ya, sampai ada dia logo atau icon LAN ya, LAN-nya muncul. Oke, sudah muncul. Kita cek dulu apakah betul IP-nya. Tidak betul ya, T20. Sekarang kita akan ngecek ya, kita akan ngecek alamat website dulu ya. Dan kita akan blok itu yang mana sih? Nah, kita yang blok yang mana sih untuk yang filter yang ketiga, yaitu example.com. Nah, berhubung example.com ini sekarang sudah berubah menjadi HTTPS ya, jadi ngebloknya akan sedikit berbeda ya. Kita copy aja alamatnya ini ya. Tuh, jadi mana soalnya tadi? Mana? Oke, ini soalnya. Oke. Terus kita plus lagi, kita pilih forward, kita pilih mana yang ingin kita blok ya. Yang diblok adalah mana nih tadi? Kita blok itu adalah networknya ya. Ya networknya ya. IP networknya ini kita blok ya. Kita copy aja. Kita pilih di mana? Kita pilih di destination ya, destination /24 24. Ini pilih aja seperti ini, terus kita masuk ke advance ya, kita masuk ke sini, kasih blok ya, kita pilih drop ya, kita play. Oke ya, kita coba ya, saja isinya apakah jalan ya. Yang pertama-tama kita akan coba dulu yang sample.com, coba deh ya, kita coba dulu sample.com apakah jalan ya. Kalau mau jalan berarti dia masih itu ya, masih oke, masih jalan ini ya. Itu belum berhasil ya. Nah, harusnya itu kalau di sini ya, di address list ya, itu kalau ditambahkan otomatis ya alamat seperti ini tuh dia langsung jadi jadi IP gitu ya. Ini kok enggak ya? Nah, coba kasih kamu coba aja deh ya. Ini enggak mau dia. Nah, kalau enggak mau seperti ini, kita nggak mau seperti ini, kita pakai NS lookup ya, NS lookup ya, spasi ya, itulah ya. Sorry ada yang salah nih ya. Kita kasih example gitu aja deh, ya. Oke ya, ini sudah muncul. Kita akan masukkan IP semua IP ini ya. Nah, harusnya tadi itu bisa, harusnya ini bisa, tapi ini nggak tahu kenapa ini nggak mau jalan gitu ya. Ini mau nih ya. Terus 123 berapa nih? 23 dapat 228 20 kita apply.
apply, oke, ya. Kita plus lagi, kita kasih nama yang sama, coba ya. Ini blok ada juga ya blok. Kita coba aja coba ya. Kita kasih IP-nya yang lagi yang ini ya. Kita coba copy, kita taruh di sini. Apply lagi, coba lagi, apa tadi? Oke, agak banyak sih ya. Agak banyak ya, IP-nya agak banyak. Jadi kalian harus satu persatu ya, satu persatu. Kasih nama yang sama, coba apply ke, terus masih lagi tadi temannya ya tadi ya. Oke, ya harus sabar sih ya, harus sabar. Ini kalau kita pakai HTTPS ya, networknya kita harus tahu alamat IP addressnya apa gitu ya. Kalau kita pakai HTTP itu nggak usah ya cepat gitu. Tapi kendalanya adalah sekarang websitenya sudah nggak jadi HTTP, sekarang jadi HTTPS ya. Agak sedikit ribetnya. Gak apa ya, namanya juga belajar pasti ya ribet lah. Oke, kita cek dulu coba apply. Oke, yang terakhir ya, yang terakhir ini semoga jalan ya nanti ya, jalan, jangan sampai nggak jalan nih ya. Oke, coba apply. Oke, nah ini sudah semuanya ya. Sekarang kita cek lagi di sini yang bagian blok ini, kita ganti deh ya. Tadi kita ganti per blok sih, coba gitu ya, apply. Oke, sekarang kita akan coba lagi ya, apakah mau jalan apa enggak. Oke, mau jalan apa enggak. Oke, kalau masih mau jalan seperti itu, mana jalan itu ya, kita coba terus dulu historinya. Caranya tekan shift Ctrl delete ya untuk ngapus historinya. Kita hapus 1 jam ke belakang. Oke ya, kita copy ini aja ya, kita buka tab baru, kita coba. Oke, sudah nggak bisa jalan ya. Sekarang kita cek aja Canva ini saya nggak jalan. Oke, bisa connect internetnya, jalan ya. Ini sekarang kita cek aja di sini yang cobanya. Oke, networknya sudah bisa ya. Jadi cara gini, tadi kalau kalian lihat ya di atas list, kalau kalian kasih kalian kasih alamat website terus apply, dia nggak mau tampilkan IP-nya ya, kan harus pakai manual ya, pakai yang ini NSLookup ya. Ini NSLookup example.com, IP yang paling yang ini semuanya dimasukkan ya. Oke, di sini sudah jalan ya, sudah jalan. Example sudah nggak bisa. Sekarang kita tinggal bandwidth saja ya, bandwidth saja. Untuk bandwidth sendiri saya akan kasih 1 port aja ya untuk uji cobanya ya. Di sini pilih menu quiz, tab plus. Nah, lihat soal lagi. Untuk uji cobanya di sini saya pakai yang enter 3 aja ya, biar cepat ya. Atau ada 1 ya. Oke, ada 3 aja deh ya. Oke, ada 3 karena ini yang sedikit ada perbedaan dari ada 1 dan 2. Kalau yang ini ya, di sini kan kue ya, kue. Nah, di sini kan bisa pilih pakai ada 1 atau ada 2 atau ada 3. Atau kalian ketikkan nama IP, alamat IP-nya apa. Nah, seperti di soal sini kan. Nah, ini kan ada yang ada 1 pakai IP, pakai network, pakai IP address ya. Nah,
Kalau ini parameternya ini ya, ini upload, ini download ya, ini upload, ini download ya. Ingat-ingat. Saya akan masukkan ini ya. Yang enter 3 aja ya. Ketiga downloadnya 2, uploadnya 1 ya. Coba. Ininya 1, downloadnya 2. Tahu ya? Betul ya. Tahu ya, kita play. Nah, ini belum jalan. Kenapa belum jalan? Karena IP address-nya belum sama ya. Nah, nanti kalian ganti ya sini ya. Ini kan IP address-nya masih yang 20 ya. Tadi kan 123. Sorry. 123, betul ya? 123. 3, 1, 2, 3, oke betul. Nah, sekarang tinggal nih kita cek dulu di sini apakah kita sudah mendapat IP 123 belum. Dan masih loading ya. Oke, udah dapat internet. Kita cek di sini. Oke, coba kita cek di bagian sini. Ini udah nggak bisa ya, example.com sudah nyerah, nggak mau jalan. Kita cek face ya, face coba jaringannya. Kalau kecepatannya di atas 2 MB gagal, kalau di bawah 2 MB dia berhasil. Kita cek di sini. Wah, berhasil kan ya? Ini ada kedip-kedip warna merah kuning, saya berhasil. Jadi bedanya seperti itu. Nanti kalau yang Ender 1 dan 2 sama caranya, bedanya cuma ada di sini ya, parameternya ini ya. Nah, ini Ender 1 atau pakai IP atau network ya, seperti itu. Oke, gitu aja anak ya, silakan dikerjakan atau silakan dicoba nantinya, dan semoga lancar ya. Serkopnya semoga dapat nilai yang terbaik buat kalian, amin ya. Oke, gitu aja hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.